Hari ini, kesempatan ini adalah larangan saat puasa. Ya. Pastikan ketika ada hukum berpuasa, pastinya ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan, DSH TV, channel TV akan menyampaikan podcast berkaitan dengan tanya jawab seputar puasa dan bulan Ramadan. Gimana Ustaz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Puasanya gimana Ustaz? lancar. Alhamdulillah, insyaallah, bismillah taala. Amin. Semoga puasanya lancar hingga nanti kita bertemu dengan bulan Syawal. Amin, insyaallah. Alhamdulillah Ustaz, setelah beberapa waktu yang lalu kita banyak tanya tentang puasa Ramadan, kemudian makan sahur, kemudian sekarang setelah kemarin kita bertanya jawab tentang Ramadan dan berpuasa, Ya. tema pada hari ini, kesempatan ini adalah larangan saat puasa. Ya. Pastikan ketika ada hukum berpuasa, pastinya ada juga larangan. Itu kan sudah menjadi timbal balik atau sebab akibatnya. Jadi yang pertama yaitu apa saja sih kan sebenarnya yang dilarang ketika kita berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa desa dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang pelarangan hal apa yang dilarang di bulan Ramadan, maka ini nanti kalau pertanyaannya berupa larangan, itu sangat banyak sekali. Nanti kita singgung juga, tapi pada poin pentingnya itu adalah ada paling tidak 6 perkara yang larangan ini akan mengakibatkan batalnya puasa. Gitu. Jadi larangan, ada larangan, dia larangan, tapi dia tidak sampai membatalkan puasa. Begitu. Seperti kalau orang itu berbohong, begitu, berdusta, atau dia membicarakan aib orang lain, menggibah begitu, puasanya tidak batal, tetapi mengurangi dari nilai pahala yang dia miliki. Nah, maka 6 hal ini yang dia dilarang, serta dia akan mengakibatkan batalnya puasa tersebut. Maka apa aja hal itu? Yang pertama adalah seperti yang kita pahami bahwasanya puasa Ramadan itu adalah menahan dari makan dan minum, maksudnya apapun yang masuk dari mulut kita ini sampai tenggorokan, sampai ke lambung, begitu. Maka bisa kita sebut makan dan minum segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, maka itu bisa mengakibatkan batalnya puasa. Dia dilarang dan dia mengakibatkan batalnya puasa Ramadan kita. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat ke-187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma aqimus siyama ilal lail. Jadi jelas di ayat ini kita untuk menjaga dari makan dan minum dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian setelah makan dan minum, hal lain yang merupakan larangan di dalam siyam Ramadan karena ia bisa mengakibatkan batalnya puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah. Nah, perkara muntah ini ada nggak yang tidak disengaja? Juga ada tidak disengaja. Tapi
yang dibahas di sini adalah muntah yang disengaja. Boleh jadi dia makan sesuatu begitu, kemudian dia tidak suka, kemudian dia muntahkan dengan sengaja, maka ada hal lain yang berakibat bagi dirinya, yakni batalnya puasa tersebut. Khususnya dalam hal ini siyamu Ramadan. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya untuk para ummahat, para ayuhan nisa. Apa itu? Yakni perkara haid dan nifas. Ini jelas. Jadi perkara haid dan nifas itu siam Ramadan tidak boleh begitu. Sholat pun dia tidak boleh. Nah, maka termasuk dalam ini juga terkait dengan siam Ramadan. Sebagaimana satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Qulna bala, qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid dan tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab betul. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah kekurangan dinnya wanita. Kemudian perkara yang keempat adalah keluarnya mani dengan sengaja. Keluarnya mani disengaja. Boleh jadi ada orang-orang yang akhlaknya tidak baik begitu, yang dia mengeluarkan mani yang seharusnya tidak dia keluarkan, melakukan penyimpangan seksual. Banyak itu hari ini. Jangan katakan ini tidak ada, jangan. Ini di kalangan remaja-remaja yang akhlaknya tidak dididik dengan didikan Islam, maka ada penyimpangan seksual yang dia lakukan. Di antaranya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Maka hal ini ketahuilah bahwasanya bisa membatalkan siam Ramadannya. Kemudian yang kelima, poin yang tidak kalah penting juga adalah berniat membatalkan puasa. Ya, dia tidak. Nah, ini penting nih. Perkara niat ini perkara penting. Makanya siam Ramadan itu dia harus diawali dengan niat yang benar. Ya, niat. Maka ada doa yang saya ingat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Pada ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, bil yumni wal iman. Ini salah satu makna dari doa ini adalah minta kepada Allah kita itu niat Ramadan, niat siam Ramadan itu dengan iman yang kuat. Maka dengan iman yang kuat itu tentu dengan kekuatan niat yang kuat mengharapkan ridho, mengharapkan pahala jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siam Ramadan itu niatnya khusus. Harus di malam harinya atau boleh juga di awal Ramadan sudah berniat untuk menuntaskan menyelesaikan siam Ramadan 30 hari. Gitu. Maka sebagaimana hadis masyhur tentang niat ini yang banyak kaum muslimin sudah hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Ada mungkin canda-candaan saja, Mbak. Mungkin canda-candaan begitu. Jadi para pemirsa desa dimanapun berada, bercanda di dalam Islam itu boleh. Tapi bercanda dalam Islam itu haruslah bercanda yang jujur, bercanda yang benar, bukan bercanda yang mengakibatkan orang lain tidak suka, mengakibatkan bercanda dalam perkara-perkara agama. Hati-hati. Nah, dia bercanda misalnya begini, aku serak niat teh, aku nggak niat poso nih, padahal dia nggak makan juga. Hati-hati. Bercanda dan memang hadir niat di dalam hatinya bahwasanya dia memang tidak mau puasa siang itu. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah sesuatu perkara yang membatalkan yang dilarang di dalam ketika siam Ramadan karena dia bisa membatalkan puasa adalah berjima atau bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin
menyampaikan sedikit hal. Di antara hikmah kenapa nikah itu sunnahnya di bulan Syawal. Ya, sunnahnya di bulan Syawal. Ada yang tahu mungkin jawabannya para pemirsa DSA dimanapun berada. Maka jawabannya adalah supaya apa? Supaya bulan madunya lebih lama. Begitu. Islam itu indah, Masya Allah. Supaya bulan madunya lebih lama. Kalau dia sebelum Ramadan dia menikah begitu, mohon maaf, tapi ini perlu dijaga dengan baik. Dan namanya pengantin baru begitu, dia harus kuat-kuatan, saling mengingatkan antara suami dan istri. Ingat, siang hari di bulan Ramadan itu haram dan kafarahnya berat. Harus membebaskan budak, harus puasa 2 bulan berturut-turut, berat sekali begitu. Maka boleh bersetubuh atau melakukan jima bagi suami istri, halal dan berpahala di malam harinya boleh. Tapi kalau 20 hari, 10 hari terakhir, itu Nabi SAW mengisyaratkan untuk menguatkan ikat pinggang, ya. Menguatkan ikat pinggang itu syaratnya adalah tidak boleh bersetubuh di malam-malam Ramadan, awakhir di bulan Ramadan. Supaya apa? Ibadahnya lebih terjaga, ibadahnya lebih maksimal. Karena para laki-laki biasanya disunahkan juga untuk i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu barakallahu fiik. Setelah kita mengetahui larangan, sebaiknya kita menghindari beberapa larangan itu menjadi larangan yang membatalkan. Larangan yang membatalkan. Jadi larangannya itu ada larangan yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala. Baik ya larangan yang membatalkan maupun larangan yang mengurangi pahala tersebut harus kita tinggalkan ya. Oke. Jadi di bulan Ramadan itu kita memang benar-benar dididik dengan hukum Allah itu dididik menjadi umat yang baik, menjadi umat yang bertakwa. Dan setelah Ramadan itu kita bisa menjadi umat yang bisa menjauhi larangannya. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya ya Ustaz. Nah, ini menarik sekali bagi kami para umat seperti saya dan ibu-ibu di SHTV. Ketika masak, ini kan hal yang paling seru itu ketika masak dan kita melakukan ibadah puasa. Kita takut bahwa masakan itu ada kurangnya. Kemudian gimana sih Ustaz? Boleh nggak mencicipi makanan atau sampel itu saat memasak? Mencicipi makanan. Gimana sih Ustaz? Kalau menurut saya mencicipi kok satu sendok ya? Enggak ya? Baik, coba kita lihat beberapa keterangan dari kaul para ulama dan hadis Nabi yang berkaitan dengan ini. Coba kita lihat. Pertama, kami sampaikan kepada para umahan, para ibu-ibu di rumah di mana pun berada, bahwasanya syariat Islam itu indah dan sungguh sebenarnya aturan-aturan syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan siam Ramadan itu sendiri itu sesuai dengan fitrah manusia. Karena puasa itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti yang berbicara mungkin pakar kesehatan. Kalau saya bukan di bidangnya. Maka terkait dengan perkara mencicipi makanan ini, pertama mencicipi makanan untuk menghidangkan di bulan Ramadan gitu. Apalagi untuk berbuka puasa, apalagi seorang ibu karena dia saking sayangnya kepada para suaminya, pada anak-anaknya begitu, ingin menghidangkan hidangan terbaik. Maka dicicipilah makanan tersebut. Ya. Maka yang pertama
niatnya ini memang niatnya mencicipi. Niatnya ini memang niatnya bukan niat pengen tahu, pengen kenyang atau apa, sengaja makan, bukan begitu. Tapi memang mencicipi. Beda ya, kalau satu sendok itu kayaknya bukan mencicipi, Pak. Satu sendok kayaknya bukan mencicipi. Tapi itu sudah merasakan nikmatnya, begitu. Maka kita lihat perkataan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la ba'sa ayyadhuqal halla aw syai' ma lam yadkhulu halqahu wa huwa shahih. Tidak mengapa, Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Tidak masuk sampai ke kerongkongan. Jadi berhenti di lidah saja. Ya betul. Karena kan indera perasa itu kan lidah. Yang bisa merasakan itu kan lidah, bukan kerongkongannya, tenggorokannya, bukan. Jadi hadis riwayat Ibnu Syaibah di dalam Musannaf, hadis ini cukup masyhur sebenarnya, dan ini sudah cukup begitu untuk menjadikan landasan boleh mencicipi makanan meskipun saat puasa. Tapi syaratnya memang niatnya untuk mencicipi, ada hajatnya, kemudian itu hanya sampai ke lidah saja, tidak sampai ke tenggorokannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mencicipi makanan terlarang. Nah ini terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat. Makanya saya bilang kan ada niatnya memang mau mencicipi, hajatnya keperluannya untuk menghidangkan hidangan terbaik kepada suaminya, kepada anaknya, kepada kaum muslimin begitu. Akan tetapi hal ini tidak membatalkan puasanya. Adapun untuk orang yang memiliki hajat, maka hukumnya seperti berkumur-kumur. Nah begitu, kumur-kumur boleh tidak? Kalau kita wudhu, boleh nggak kumur-kumur? Boleh, kumur-kumur nggak apa-apa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jadi seperti saya sangat bisa Ustaz untuk mencicipi, karena kan memang rasa itu penting ketika ingin menyajikan kepada keluarga. Ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat pekerja berat itu boleh tidak berpuasa.